Sekarang aku udah di Bandara Internasional Zhongchuan, Lanzhou. Berangkat, jangan. Sungai Kuning. Mantap! Oke, ketemu lagi bersama aku Rudy, masih dari Beijing. Sekarang aku lagi berada di Beijing Capital International Airport, Terminal 3. Hari ini aku mau berangkat ke kota Lanzhou, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Gansu, yang terletak di sebelah barat Laut Tiongkok ya. Mendengar kata Lanzhou, sebagian orang-orang mungkin akan langsung terpikirkan Lanzhou New Romian, atau mie daging sapi khas Lanzhou. Memang terkenal sekali di seluruh Tiongkok. Hampir bisa dijumpai ya, warung yang menjual mie daging sapi khas Lanzhou. Nah, selain mie daging sapinya, tentu saja masih banyak sekali yang menarik di sana. Kota Lanzhou juga dikenal sebagai titik penting dari sebuah jalur perdagangan kuno, yaitu jalur sutra. Oke, jadi sekarang ikutin aku ke kota Lanzhou. Let's go. Ini aku mau beli air mineral dulu, air botol kan. Bisa scan seperti ini, terus kita pilih yang kita mau ya. Yang ini 3 yuan. Nah, buat teman-teman yang mau datang ke Tiongkok, download dulu nih Alipay. Download Alipay, verifikasi, habis itu tautkan kartu kredit, Visa atau Master ke Alipay-nya. Habis itu bisa digunakan. Kalau teman-teman nggak ngerti digital payment seperti ini, bawa cash, mesin kayak gini tetap menerima uang cash ya, kayak gini. Bisa pakai koin ataupun uang kertas. Nah, sekarang pukul 9:20 di pagi hari. Pesawat aku terbangnya jam 10:10 menit. Masih ada waktu kurang lebih 50 menit lagi ya. Dan penerbangan dari Beijing ke kota Lanzhou kurang lebih 2 jam 20 menit. Udah mau boarding nih. Passengers taking flights CA1207 UA7449 to Lanzhou. Selamat datang di Lanzhou. Sekarang aku udah di Bandara Internasional Zhongchuan, Lanzhou. Ini sekarang aku mau ambil bagasi dulu ya. Habis itu kita berangkat ke pusat kota. Ini letak bandaranya ke pusat kota jauh sekali. Jaraknya 70 km kalau naik mobil, naik taksi 1 jam. Tapi ongkosnya mahal. Bisa mencapai 200 yuan. 400-an ribu. Tapi dari bandara ini ke pusat kota kita bisa naik kereta cepat juga, terhubung dengan kereta cepat. Jadi nanti aku mau naik kereta cepat aja. Perjalanan dengan kereta cepat dari bandara ke pusat kota 50 menit. Dan di sini ada bus juga dari bandara menuju pusat kota. Aku coba lihat deh, kalau pakai bus berapa lama. Jadi ini aku jadinya naik bus bandara lebih gampang
Ini harga tiket bus bandaranya 40 yuan dari bandara menuju pusat kota. Nanti turunnya nggak jauh dari hotel yang aku inap hari ini. Kalau naik kereta cepat agak repot. Nanti turunnya di stasiun kereta, habis itu mau naik taksi lagi dari stasiun kereta ke hotel. Ini lebih gampang, langsung sampai tujuannya. Nah, ini busnya ternyata. Ini kayak van gitu ya. Nah, mungkin tadi dari atas pesawat ada teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa banyak sekali perbukitan gunung-gunung dengan tanah yang berwarna kuning. Jadi sebagian besar wilayah Provinsi Gansu, termasuk kota Lanzhou yang merupakan ibu kota dari Provinsi Gansu, berada di wilayah Loess Plateau atau dataran tinggi tanah kuning. Nah, dataran tinggi tanah kuning ini sendiri sangat penting ya bagi perkembangan peradaban Tiongkok. Selain itu, kota Ganzhou juga dilalui oleh Sungai Kuning. Nah, ini salah satu alasan mengapa air dari Sungai Kuning itu berwarna kuning ya. Karena dataran tinggi tanah kuning nih gampang sekali erosi. Kemudian air Sungai Kuning nih membawa tanah-tanah erosi dari dataran tinggi tanah kuning. Sehingga daerah-daerah yang berada di sepanjang aliran Sungai Kuning itu sangat subur sekali ya. Yang juga merupakan asal mula dari peradaban Tionghoa, yaitu peradaban Lembah Sungai Kuning. 就可以了。是吧？对，就在录了，因为它前面后面都有屏幕的。前面后面都能看到你。对对对，我把它翻过来，你看都可以看到我自己。翻过来就两个人同在一起是吧？对啊，一样的呀。那你这样把它翻过去的话，您是本地的吗？是兰州的吗，师傅？对。你是印度尼西亚的？对啊，印尼的呀。你不是中国人吗？我不是啊，我是印尼华裔。我现在是印尼籍了，我在那边出生长大的。对，第3代了，印尼第3代华人。你不是我们中国人？不是啊。你这普通话怎么讲得这么好？也还好吧，只是我在中国待了很长时间了。我还以为你是我们中国人来的。没有。你这中国话讲的特别好，我感觉。没有。到这边来旅游来了是吧？对，来旅游。Nah, ini aku udah sampai di area perkotaan di Lanzhou. Kurang lebih 10 menit lagi sampai di hotel. Nah, sekarang kita lihat-lihat dulu suasana kota di Lanzhou. Oke, udah sampai hotelnya. Check-in dulu, taruh barang, habis itu kita lanjut jalan-jalan. Hao, 谢谢。安排到8楼803房间啊，就是按照大窗户了。好，谢谢。没事。掏腰类还比较安静。你这个通过哪儿订的？我看一下有没有早餐。是去哪儿？去哪儿？你看有早餐吗？韩早。173。对。9163啊。留意一下。要不您给身份证，我直接来用身份证来查。咱们手机号是有兑换的，但是身份证号。Ini kamarnya. Ini Hotel Mercure yang ada di kota Lanzhou. Wah, lumayan. Ini harga per malamnya 300 yuan, kurang lebih 600 ribuan. Bersih, simple ya. Terus ini shower roomnya dan WC-nya, kurang lebih kayak gitu. Terus tadi ini aku dikasih
cobain. Katanya jajanan khas sini, minuman khas Lanzhou sini. Kita lihat apakah ini. Iya. Ini namanya Tianpeizi. Terbuat dari gandum gitu yang difermentasi. Kayak tape gitu kan. Ada bau-bau tapenya. Manis kayak tape memang. Tapi biasanya dari beras ketan ya. Ini dari gandum. Sekarang kita jalan-jalan. Aku mau makan dulu, belum makan siang. Sekarang cuaca di Lanzhou sini pada siang hari cukup nyaman ya. Sekarang suhu di sini 22 derajat Celcius. Adem-adem gitu. Nah, sambil jalan, aku sambil cerita mengenai sejarah singkat dari kota Lanzhou. Kota Lanzhou merupakan ibu kota dari provinsi Gansu. Kota ini sudah memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun, di mana awal pembangunan dari kota ini sudah dimulai sejak dinasti Qin. Sejak zaman kuno, kota Lanzhou memiliki posisi yang sangat strategis di Tiongkok sini. Karena memang letak geografisnya sangat strategis, berbatasan langsung dengan 6 provinsi dan wilayah otonomi di Tiongkok. Merupakan hub transportasi di barat laut Tiongkok. Dan di zaman modern ini, kota Lanzhou merupakan kota tier 3 di Tiongkok sini. Provinsi Gansu sendiri merupakan provinsi yang perkembangannya agak lambat jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang berada di bagian timur Tiongkok. Meskipun begitu, kota Lanzhou ini merupakan pusat industri di barat laut Tiongkok, juga merupakan salah satu penghasil minyak bumi utama di Tiongkok sini. Total populasi di Lanzhou sini sekitar 4,4 juta jiwa, di mana 95% merupakan suku Han, dan 5% lainnya terdiri dari belasan suku minoritas. Yang paling utama itu adalah suku Hui, sekitar 4% dari total populasi, kurang lebih 100.000 jiwa lah, suku Hui yang berada di provinsi Lanzhou. Jadi sekilas mengenai profil kota Lanzhou, sekarang aku mau pergi makan. Ini kita udah sampai di restorannya, Mayo Bu Niu Rou Mian. Ini aku pesan satu paket, sudah ada mie, daging tegur, dan ini kayak acarnya gitu. Harganya 19 yuan, 40 ribuan. Kalau satu mangkuk mie ini doang, pesannya terpisah, harganya 8 yuan. Tapi ini porsinya gede banget. Terus ini tadi kuahnya kaldu daging sapi, dicampurin daun sop. Terus tadi disiram pakai minyak cabai lagi. Wangi banget. Mie-nya halus-halus kayak gini, tapi kenyal ya, nggak terlalu lembek. Dulu aku pernah makan mie daging sapi khas Lanzhou, tapi mie-nya terlalu lembek. Aku lebih suka yang agak al dente gitu, masih ada kenyal-kenyalnya.
Ini supnya ini gurih kaldu sapi. Terus nih minyak sapinya nggak pedes sih, cuma bikin tambah sedap aja, pewangi gitu ya. Terus nih daging sapinya, aku langsung taruh di atas mie-nya. Daging sapinya juga empuk. Kalau datang ke Lanzhou, kurang afdol kalau nggak makan mie daging sapi. Ini porsinya gede banget. Porsi orang Indonesia bisa buat 2 orang nih. Dan biasanya mie daging sapi Lanzhou identik dengan suku Hui. Ini halal ya, makanya jual tuh tadi pakai peci gitu. Itu suku Hui, Muslim. Kaldunya gurih banget. Rasanya kayak kuah bakso di Indonesia. Gurih. Nah, setelah selesai makan, sekarang aku mau ajak teman-teman buat jalan-jalan di tepi Sungai Kuning. Jadi Lanzhou merupakan satu-satunya ibu kota provinsi di Tiongkok yang dilewati oleh Sungai Kuning. Kurang afdol jalan-jalan di kota Lanzhou kalau tidak mengunjungi Sungai Kuning ya. Lumayan padat jalanan di Lanzhou sini, macet di mana-mana. Nah, di tepi Sungai Kuningnya ada patung. Ayo teman-teman sobat tebak, ini patung siapa nih? Ini ada patung dari Tom Samsung dengan murid-muridnya. Di sini ada Sun Gokong, Sun Wukong. Kemudian ada yang satu ini Ti Pat Kai ya, Chu Pa Jie. Kemudian ini murid ketiganya, aku lupa namanya siapa. Kalau ada teman-teman ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar. Musim semi sudah tiba, banyak yang main layang-layang ternyata di sini. Dan ini pohon willow ya, cantik banget pohon willownya, melambai-lambai. Orang-orang santai di sini, duduk, ada yang main layang-layang. Musim semi di Tiongkok sini identik dengan layang-layang juga ya. Saat musim semi, orang-orang mulai menerbangkan layang-layang. Cuaca sudah mulai menghangat. Agak panas sih, 21 derajat. Aku pakai 2 lapis, 3 lapis. Tapi yang tipis nih semuanya, kepanasan. Kita udah sampai di tepi Sungai Kuningnya. Ini sampai ada yang piknik di sini. Kayak udah di pantai aja, main pasir. Berlumpur ya, tanah kuning semuanya. Waduh, pakai sepatu putih pula.
Inilah Sungai Kuning yang disebut sebagai Mother River atau Sungai Ibu Tiongkok, yang juga merupakan awal mula peradaban Tionghoa. Total panjang dari Sungai Kuning ini 5.464 km, mengalir dari wilayah Qinghai, kemudian muaranya di Laut Bohai di sebelah timur, Provinsi Shantung. Saya 找什么呀？挖深一点。Dan di belakang aku ini ada sebuah jembatan yang membentang di atas Sungai Kuning. Namanya Jembatan Zhongshan. Merupakan jembatan permanen pertama yang dibangun di atas Sungai Kuning. Panjangnya kurang lebih 234 meter ya. Dibangun pada tahun 1908 dan selesai dibangun 1 tahun setelahnya, yaitu 1909. Udah berusia lebih dari 100 tahun. Tapi Sungai Kuning ini jadikan tempat rekreasi ya. Banyak nyantai di sini. Ngopi, ngeteh, nongkrong. Dan di sini kita bisa naik perahu, naik boat buat menelusuri Sungai Kuning. Ini sekarang aku mau naik boat ya. Mau naik boat menelusuri Sungai Kuning. Kayak seru nih. Tadi tiketnya 80 yuan. Itu banyak rutenya gitu. Tergantung panjang dan pendek rutenya. Aku pilih yang 80 yuan. Berangkat, jalan. Sungai Kuning. Gas. Udah selesai, seru. 好技术，好技术。 Oke, setelah menelusuri Sungai Kuning, sekarang kita naik ke atas jembatannya ya. Jembatan Zhongshan. Di sini kayak ada tugu peringatan gitu. Zhongshan Tietqiao, jembatan besi Zhongshan. Masih kokoh ya jembatannya, meskipun sudah berusia lebih dari 110 tahun.
Oke, jadi aku sudah berjalan sampai di ujung sisi satunya lagi dari jembatan Zhongshan. Segitu dulu buat vlog kali ini. Terima kasih sudah mengikuti aku dari Beijing sampai kota Lanzhou. Dalam beberapa episode ke depan, aku bakal mengulas lebih lanjut mengenai kota Lanzhou dari segi budaya maupun kulinernya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.